Pembangunan di daerah Cilebut Barat, Kabupaten Bogor nampak begitu pesat dengan adanya beberapa bangunan hunian seperti perumahan yang akan dibangun di sekitar daerah tersebut. Nampak pengembang dengan serius membangun perumahan yang berada di kawasan yang tidak jauh dari salah satu stasiun. Dengan itu, kita akan bahas kemajuan daerah Cilebut tersebut dengan salah satu warga sekitar. Pak Satria, bisa dijelaskan Pak terkait kronologis tanah hewan yang ada di Desa Cilebut Barat yang saat ini sedang dibangun perumahan oleh salah satu pengembang ya. Bapak sebagai warga Cilebut Barat tentu tahu kan kronologis dari tanah tersebut ya Pak. Bisa dijelaskan Pak? Ya, kalau mengenai status tanah atau kronologis tanahnya sendiri, mungkin orang-orang yang udah usia ya. Tapi kalau saya pada waktu itu, ini cerita terkait masalah tanah hewan ya. Dulu saya pada tahun 2004 ke bawah, itu saya dikenali oleh almarhum Haji Sumantri. Nah, Haji Sumantri ini mengatakan ke saya, Pak Satria, mau nggak saya perkenalkan dengan putra dari mantan kepala desa, yaitu Pak Suhadi. Saya bilang, masalahnya apa? Ya, masalahnya karena Pak Ramdhani ini punya data, cuman dia nggak bisa bergerak kemana-mana. Pada waktu itu kan dikuasai oleh Balai Penelitian Ternak yang terkenal dengan tanah hewan. Nah, kemudian saya dikenalkanlah oleh Pak Haji Sumantri ini ke rumah Haji Ramdhani, bukan Haji ya, ke rumah Pak Ramdhani, yaitu di Jalan Pendidikan situ ya. Beliau ngontrak pada waktu itu. Nah, kemudian setelah saya ketemu, saya sangat ternyuh ya, kaget gitu loh. Ternyata Pak Ramdhani ini kan lumpuh, dia tidak bisa bangun, jadi terbaring aja. Tapi pemikirannya seperti orang normal, cerdas lah. Nah, kemudian saya dikenalkan, saya bilang saya Pak Satria dengan Pak Haji Sumantri ini. Nah, saya tanya, Pak Ramdhani, saya mohon maaf, kira-kira apa yang dimiliki oleh Pak Haji, Pak Ramdhani tentang dokumen yang saat ini dikuasai oleh Balai Penelitian Ternak? Dia mengatakan, ya kalau saya punya, lengkap saya punya. Dari mulai bahasa Belanda, kemudian diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Bahkan kwitansi orang tua saya dulu beli ada. Boleh nggak saya lihat? Pak Satria mau bantu, insya Allah saya bilang. Nah, kemudian disodorkanlah itu berkas ya. Dari bahasa Belanda ada bahasa Indonesianya, kemudian sama kwitansinya. Nah, boleh nggak saya fotokopi? Nah, kata Pak Ramdhani, saya akan kasih fotokopi, tapi Pak Satria jangan dikopi lagi, karena yang punya cuman Pak Satria aja nanti di fotokopi ini. Dipelajari dulu, kata dia. Nah, kemudian difotokopilah itu ya dokumen kepemilikan dari Pak Ramdhani atau atas nama Suhadi. Begitu saya baca, di situ ada kwitansi, yaitu 17.000 golden ya, 17.000 golden pembelian penggilingan padi. Nah, pada waktu itu saya kan nggak tahu penggilingan padi lokasinya di mana, tapi di situ ada tertera kwitansi ya, Pak Suhadi pada waktu itu. Nah, saya tanya lagi, kenapa sekarang bisa dimiliki oleh tanah hewan? Pak Ramdhani bilang dulu pinjam sama bapak saya. Pinjam bagaimana? Berapa tahun lamanya? Ya, kita kurang tahu. Nah, akhirnya saya minta izin. Bagaimana kalau saya berangkat ke Balitnak? Saya bilang ke Pajajaran. Nah, kemudian saya berangkat. Dikasih ongkos ya pada waktu itu. Saya berangkat, yaitu anaknya Pak Ramdhani, si Andri, kemudian suaminya Suhana, kemudian Pak Sumantri, saya. Nah, ketemulah kita di kantor Balitnak itu di Pajajaran. Disitulah kita debat.
debat, saya pertanyakan dengan staf dari Balai Penelitian Ternak. Saya bilang, Bapak dasar apa bahwa Balitak ini bisa menguasai lahan tersebut? Nah, dia mengatakan, kita boleh pinjam Pak. Pinjamnya dengan siapa? Ya dengan mantan kepala desa pada waktu itu, dengan Pak Suhadi. Terus berapa tahun? Nah itu saya lupa tuh. Dia jawab tuh memang berapa tahun dia pinjam, dengan alasan untuk penelitian. Kemudian pegawainya juga diambil dari warga Cilebut menurut dari staf Balai Penelitian Ternak yang di Pajajaran. Nah kemudian saya tanya lagi, ada Pak surat pinjamannya, ada nggak Pak? Saya bilang ada Pak, tapi nggak di sini, ada di Pasar Minggu. Kemudian sekarang Bapak balik tanya ke saya, dasar apa Pak Satria bahwa itu adalah milik Pak Suhadi? Kemudian saya jawab, ya ini Pak Suhadi beli tanah, bukan beli tanah ya, artinya dia beli penggilingan padi di jemuran sebesar 17.000 golden. Nah sekarang saya mau tahu Pak, itu di Pasar Minggu saya harus ketemu siapa? Nah, nanti saya berangkat, saya pertanyakan dokumen pinjaman itu, pinjaman lahan itu. Akhirnya sudah ya, jelas begitu, kita pulang. Setelah pulang saya laporan sama Ramdhani. Saya bilang, Pak Ramdhani, ternyata surat pinjaman dari Balita ke Pak Suhadi itu dokumennya ada di Pasar Minggu. Saya bilang, ya udah berangkat Satria besok. Saya dikasih ongkos tuh 500 tuh. Nah, kasih, berangkat saya ke Pasar Minggu. Nah sampai di Pasar Minggu saya ketemu oleh staf di sana. Saya pertanyakan tentang surat yang dimaksud, yaitu surat pinjaman Balitak itu. Nah jawabannya, nanti Pak kita cari dulu karena ini sudah lama, nanti saya kabarin. Nah, akhirnya kita nihil, nggak dapat itu. Nah setelah kita nggak dapat, pulang, akhirnya saya putuskan, Pak sekarang gini aja lah, karena saya bukan seorang pengacara, bagaimana kalau kita pakai pengacara anaknya Bung Karno? Saya bilang, wah bagus itu. Jadinya, siapa Pak Satria? Gempar Soekarno Putra. Saya bilang, ya udah, katanya nggak apa-apa. Nah, oke, kalau gitu saya nanti berangkat ke Ciledug. Sampailah saya berangkat ke Ciledug, saya ceritakan ke Bung Gempar ini, Bung, ini ada lokasi tanah di Cirebut Barat. Kalau tidak salah dulu ayahanda Bung, yaitu Bung Karno, pernah datang ke Cirebut. Nah ini salah satu anaknya dari mantan kepala desa Pak Suhadi, minta bantuan untuk jadi lawyer karena tanahnya dikuasai oleh Balitak, oleh pemerintah lah, artinya pertanian ya, masuknya ke pertanian. Nah akhirnya Bung Gempar mau, berangkatlah Bung Gempar nih ke rumah Pak Ramdhani dengan istrinya sama saya. Nah sampai di rumah Pak Ramdhani ya kaget Pak Ramdhani karena mirip benar sama Bung Karno, sama ayahandanya. Ya udah, dia ada foto bareng. Nah akhirnya besoknya dibuatlah surat sama Bung Gempar ini, dibuat surat kuasa sebagai lawyer. Nah jelang 1 minggu setelah dipelajari, Bung Gempar telepon saya, Bung Satria, saya mohon maaf ya karena terlalu jauh, kemudian kesibukan saya ini banyak, kalau bisa Bung Satria cari yang lain, saya nggak usah dilanjut, tapi saya mantau. Nah, kata Bung Gempar ini. Jadi kita sampaikan ke Pak Ramdhani, Pak Ramdhani kayaknya Bung Gempar banyak kesibukan, kita cari yang lain aja lah. Ya terserah Pak Satria. Dokumen yang saya pegang fotokopi itu akhirnya saya bawa ke Muklis Abu Bakar yang di Empang. Saya bilang sama Pak Muklis mau nggak nanganin kasus tanah di Cirebut? Nih dokumennya, fotokopinya yang pertama saya dikasih itu. Nah, setelah dipelajari, wah bagus nih, Satria. Oke lah saya mau. Nah, tapi ada syaratnya, saya bilang. Saya ngomong dulu kalau memang mau. Nah, akhirnya saya balik, saya kasih tahu Pak Ramdhani,
Pak Muklis mau. Nah sekarang kalau memang mau, saya lagi perlu duit. Dia bilang, untuk apa Pak? Berobat lah, tambahan untuk berobat. Berapa? 2 juta. Nanti surat kuasa saya kasih ke Pak Muklis. Dikasihlah ini Pak Muklis datang, dikasih 2 juta. Surat kuasa jadi atas nama Muklis Abu Bakar. Nah disitulah Pak Muklis megang surat aslinya, kemudian digarap sama Pak Muklis. Nah lepas dari itu saya nggak tahu bagaimana, berjalan saya ditinggal. Keberadaan keberadaan Pak Ramdhani nggak tahu, tiba-tiba diasingkan aja udah. Kita nyari rumahnya nggak tahu, diumpetin lah kasarnya sama Muklis ini. Nah, dengar kabar bahwa Pak Muklis sudah memberikan rumah untuk Pak Ramdhani, nggak tahu di daerah mana. Akhirnya kita dapat informasi ternyata di belakang Jambu 2. Nah, kan saya marah sama Pak Muklis. Oh, Pak Muklis kok begitu caranya? Nah, saya pernah samperin, ya karena Satria nggak nongol-nongol, banyak kesibukan. Ya, terpaksa saya jalan sendiri. Nah, udah nih, nah, selesai sampailah dia lawan itu balikan dengan cara apa kita nggak tahu. Pak Muklis itu digarap sama Pak Muklis, sampailah keluar yang namanya putusan Mahkamah Agung. Kalau nggak salah putusan Mahkamah Agung itu tahun 2014 ke bawah, itu putusan Mahkamah Agung antara Balitnak dengan Ramdhani itu dimenangkan oleh Ramdhani. Saya kan jadi kaget ya. Ternyata PT Mitra sudah membeli melalui Suhana, entah dikasih DP berapa pada waktu itu. Nah kemudian Suhana juga nerima lagi dari pihak lain, sama ngasih DP juga. Kan marah yang dari PT Mitra ya, karena udah dibeli sama PT Mitra, tapi kok dijual lagi walaupun baru DP sifatnya ya kan. Nah akhirnya dituntut kan oleh PT Mitra. Dituntut oleh PT Mitra, kemudian mediasi susah ya, pada waktu itu ya nggak sempat terjadi mediasi bagaimana. Nah keburu meninggal ya kan. Nah meninggal ya, kesininya ya mungkin ini ahli warisnya dari Suhana mungkin diterusin, yaitu sisa pembayarannya kita nggak tahu lagi itu. Tapi yang jelas kenapa ini bisa bangun, nah, karena kan PT Mitra ini jual beli ini ya, jual beli antara PT Mitra, Ramdhani dan Suhana. Kenapa PT Mitra bisa berani beli? Kemungkinan besar karena itu ada putusan Mahkamah Agung yang dimenangkan oleh Ramdhani pada waktu itu dengan lawan Balitnak. Jadi wajar dong kalau PT Mitra umpamanya dia beli karena dia punya dasar, ya kan? Nah soal ini punya si A, nanti ada yang ngaku lagi, pengadilan juga pernah ngomong ke saya, silakan saja yang mau gugat, selagi data itu akurat dan buktinya kuat. Gitu. Nah kalau Mitra dia sudah memenangkan, bukan memenangkan perkara dengan Ramdhani ataupun dengan Suhana ya, karena kan keburu meninggal. Nah kalau untuk dokumennya sudah pasti Mitra beli karena dia punya dasar, yaitu Ramdhani dan Suhana punya putusan Mahkamah Agung antara Balitnak dengan Ramdhani pada waktu itu yang digarap oleh Muklis Abu Bakar. Nah dokumen itu menurut Muklis itu sekarang dokumen itu dipegang oleh yang namanya Pak Jarno. Pak Jarno itu siapa? Nah Pak Jarno itu salah satu orang kepercayaan dari pemilik ini. Nah sampai sekarang saya belum ketemu Pak Jarno itu wajahnya kayak gimana. Saya pernah disuruh sama Pak Muklis temuin Pak Jarno. Saya bilang sulit Pak Muklis karena Pak Jarno kan dekat dengan almarhum Bahir. Padahal Bahir itu sebelum ikut Muklis itu dia dulu ikut oleh yang namanya Pecin. Pecin itu adalah
pendana dari Ramdhani dulu yang dibawa oleh Bahir almarhum. Nah, tiba-tiba dia ikut Muklis sampai ya informasi yang saya dapat orang kepercayaan dari Jarno. Padahal saya adalah yang bawa Muklis Abu Bakar ke Ramdhani. Kalau nggak ada saya mungkin nggak kenal yang namanya Muklis Abu Bakar dengan Ramdhani. Tapi ya informasinya yang bapak duit si inilah ini. Kalau saya alhamdulillah sampai sekarang nggak pernah kita nikmatin baik dari Ramdhani, Suhana yang udah meninggal nggak pernah. Cuman ada saya dikasih lemari itu di dalam tuh, itu lemarinya tuh satu tuh lemari jati. Itu dikasih sama Ramdhani itu. Kenang-kenangan sampai sekarang itu lemari itu saya pakai. Itu Ramdhani itu berapa bersaudara Pak? Ramdhani itu punya adik itu Suhana. Udah Suhana aja. Anaknya kan si Andri yang tahu persis itu Andri sama istrinya. Nah pada waktu itu si Rosadi ya yang sekarang nih tinggal di sekolahan. Saya dulu nggak pernah melihat Rosadi berkecimpung sama bapaknya, nggak pernah. Selama saya dekat sama bapaknya Ramdhani, saya nggak pernah melihat Rosadi itu datang ke rumahnya ngobrol bareng, nggak pernah. Saya selalu dengan Haji Sumantri, kemudian saya udah bertiga selalu konsultasi bertiga, ini bagaimana. Tapi setelah saya ditinggal oleh Muklis, ya ditinggalnya nggak tahu karena apa, tiba-tiba Pak Ramdhani dibawa, saya nggak dikasih tahu kemana pindahnya pada waktu itu. Ya udah ketemunya setelah udah beres semua, katanya udah dibawa lah dokumennya sama Pak Jarno, ya udah dibayar lah ya, udah macam-macam. Akhirnya udahlah kita nggak mau ambil pusing. Nah, jadi sejarah putusan Mahkamah Agung yang ngegarap adalah Muklis Abu Bakar. Jadi sekali lagi, yang menggarap tanah hewan bisa dimenangkan oleh Ramdhani hasil kerja keras dari Muklis Abu Bakar, yaitu orang Empang, Arab Empang. Ya, nah, siapa Muklis Abu Bakar? Saya yang bawa. Hanya modal 2 juta, dapat surat kuasa dari Ramdhani. Karena waktu itu memang butuh uang 2 juta. Ya udah dikasih, dapatlah surat kuasa. Nah, jadi seperti itu. Nah, kesininya kita nggak tahu lah, ya. Tapi kalau saya lihat ini kan jual beli antara PT Mitra dengan Ramdhani. Nah, pada waktu masih hidup. Nah, soal nanti ada yang mengaku-ngaku, silakan aja ke pengadilan. Kan gitu. Datanya bawa, kan gitu ya. Kayak Pak Komarudin, contoh. Pak Komarudin punya data berdasarkan Perponding 976 3, ya kan? Ya kalau memang data itu memang diterima oleh pengadilan, ya silakan saja. Itu Pak Komarudin, ya bahwa ini adalah tanah Pak Komarudin, ya silakan. Yang jelas PT Mitra dia sudah beli, ya bukan kita bela PT Mitra, tapi kalau saya lihat kronologisnya kayak gitu. Nggak mungkin PT Mitra itu dia beli tanpa ada surat-surat yang sah. Berarti intinya Pak Ramdhani itu dan Ibu Suhana itu mempunyai surat yang dimenangkan oleh MH itu ya Pak? Iya, yang dimenangkan. Jadi dia pegang surat itu yang digarap oleh Muklis, yaitu putusan Pengadilan Tinggi Bandung, putusan Mahkamah Agung, di mana lawannya adalah Balita dengan Ramdhani. Dasarnya yaitu dari pembelian 17.000 golden penggilingan padi. Cuman kan kita nggak tahu lokasinya, objeknya itu di mana. Ini kan luasnya semuanya 6,2. Ya, itu tahun 2004 ke bawah lah. Ya saya dulu berjuang itu 6 bulan loh. 6 bulan itu ya, saya nggak, bahkan motor saya aja sampai hilang itu hanya untuk menggarap ini, diparkirin itu di rumahnya Harry, ya, di rumahnya Harry.
Heri juga sama, Heri juga kasusnya yang saat ini sama dipegang oleh siapa? Itu Adi Husni. Nah kalau Heri lain lagi. Heri minjemin duit ke Pak Suhadi, yaitu dengan dasar kwitansi jaminannya adalah tanah hewan ini. Kalau Husni, nah Heri pinjam duit kepada Adi Husni, ya diambil lah, terjadilah tuh AJB jual beli tuh sama Adi Husni. Tapi dasarnya dari Heri, bukan karena dia lawan Balita. Kalau dia hanya punya kwitansi Pak Suhadi pinjam duit kepada Heri almarhum. Berarti Nah, motor saya hilangin rumah Heri gitu. berarti tanah hewan ini Heri pun Heri juga iya. muncul ya. Muncul pada waktu itu karena dia merasa udah minjemin duit ke Pak Suhadi, ya kan? Nah, kan tentunya ada jaminan dong minjemin duit, ya itu bentuknya kwitansi, itu akan dikasih tanah. Tapi keburu meninggal juga. Herinya. Iya, meninggal. Berarti ahli warisnya kemungkinan akan menuntut nggak atas tanah itu dari Pak Heri itu, Pak? Ya kalau ahli waris yang saya dengar ya si Rosadi, kemudian anaknya Suhana, ya. Nah, sempat Rosadi juga bicara ke saya bahwa dia kepengen tahu sebenarnya sudah dilunasi belum sih oleh PT Mitra kepada ibunya yaitu Suhana. Saya bilang ya tanya aja, ke PT, temuin Pak Jarno sudah dilunasi belum pada ahli warisnya. Kan Bapak gitu. tahu nggak Pak nominal besaran dari yang PT Mitra? Kalau pada transaksinya? waktu itu PT Mitra itu minta waktu mediasi nggak bisa, itu minta 2 miliar ganti ruginya itu. Minta 2 miliar itu. Untuk tanah keseluruhan. Iya, yang dia kasih DP itu saya nggak tahu ya dia kasih DP-nya berapa, tapi pernah mediasi itu minta pergantian kurang lebih sekitar 2 miliar, tapi bagaimana mau gantinya gitu udah habis. Di tahun berapa itu Pak kira-kira? Kalau yang kejadian sebelum meninggal tahun berapa ya? Belum lama sih, di 2000 berapa ya? 2010 atau 2000 berapa? Belum lama lah. Belum lama kalau waktu sebelum meninggal aja terjadi mediasi damai ya, artinya minta kekeluargaan lah. Suruh datang. Karena ya itu tadi udah dikasih DP, dapat DP lagi dari orang. Nah, setahu Bapak nih Pak, selain dari Pak Ramdhani itu bakal ada yang mengungkit lagi nggak Pak terkait tanah hewan ini Pak? Kalau untuk mengungkit lagi, informasi saya dapat kayaknya Haji Husni ya, Haji Husni mau maju lagi mengungkit, tapi kan Haji Husni dia dasarnya AJB yang dari itu tadi Pak Heri itu. Nah, dari Heri. Nah, kemudian saya dengar lagi ada Pak Komar, ya kan? Nah, kalau Pak Komar mengajunya kepada Perponding nomor 9, dia punya putusan pengadilan negeri, kemudian dia punya peta lokasi, ya itu kemungkinan. Ya saya dengar dia mau pakai pengacara ya, ya udah tinggal ketemu dengan mitra gitu. Berarti garis besarnya tanah hewan itu selain dari Pak Ramdhani akan ada yang muncul nantinya Pak ada yang muncul kayak ya salah satunya yang akan muncul yaitu Pak Komarudin. Acuannya Perponding itu ya Pak? Ya, yang punya Perponding 9 itu. Sejauh ini Bapak sudah pernah ketemu nggak sih dengan Pak Komarudin? Oh sudah, saya kan dulu pernah karena saya merasa dihianati, ya saya pernah jadi membelot. Saya
begitu saya diminta pada waktu itu dengan Pak Komarudin ya untuk menggarap tanah ini juga, ya cuma dia kan dari keturunan Prabu Ngabayawan. Nah, keturunan Prabu Ngabayawan dengan data yang ada, nah kita sempat juga dulu dengan Bang Suryadi itu ya, sempat kita pasang plang juga, ada yang pasang plang dari Infopat, ada pasang plang kita punya, ada wah kita tanjepin plang dulu tuh. Waktu saya membelot, artinya karena kita susah mau nyari Parandani kemana pada waktu itu karena Muklis sudah hilang-hilangan. Berarti setelah Bapak kehilangan jejak Parandani, akhirnya Bapak mengikuti Pak Komarudin. Oh iya, akhirnya saya dikenalin juga, ada yang kenalin udah ikut Pak Komarudin tuh. Pak Komarudin punya data bagus juga, ada gini. Ya kita sempat ngiblat ke Pak Komarudin. Saya pada waktu itu Yopri, kemudian siapa Suryadi ya, Bang Suryadi, nah, salah satu tokoh pemuda di sini, ya kan pada waktu itu. Ya sempat rame lah pada waktu itu, sempat doser juga sempat keluar, sempat di doser pada waktu itu. Berarti dikhawatirkan ke depan akan muncul lagi yang merasa mengaku dan mempunyai surat atas Ya, itu ya tapi Pak. kalaupun muncul juga kan pada saat eksekusi itu posisi saya waktu itu di pengadilan. Jam 9 dieksekusi, saya posisi di pengadilan, saya langsung bincang-bincang dengan ngobrol dengan humas pengadilan pada waktu itu, mempertanyakan apa saja yang dieksekusi. Ya para pedagang, kemudian ini yang lainnya. Nah kalau lapangan itu nggak dieksekusi, lapangan, kemudian sekolahan, musola itu nggak dieksekusi pada waktu itu. Kemudian saya tanya lagi, andai kan ada yang menggugat kembali nih Pak, saya bilang bagaimana? Jawabannya ya silakan saja. Kata orang pengadilan silakan saja selagi yang menggugat itu punya data akurat, valid, akan diproses. Tapi kalau umpamanya ya dipelajari, ya pengadilan lebih tahu lah. Oh ini. Nah, kan gitu. Berarti menurut Bapak data yang dimiliki oleh Pak Ramdhani itu sebenarnya sudah kuat ya Pak? Ya kuat karena ada putusan Mahkamah Agung. Kan dia kuatnya adalah waktu dia lawan Balita kalah. Berarti karena putusan dimenangkan pas di Mahkamah Agung itu yang menjadi dasar kuat. Menjadi data kuat itu karena putusan Mahkamah Agung itu. Makanya PT Mitra kemungkinan besar menurut saya dia berani beli karena ada putusan Mahkamah Agung. Kalau nggak ada putusan Mahkamah Agung, hanya segelintir surat dari bahasa Belanda sejarahnya ke bahasa Indonesia kemudian kwitansi dong, belum tentu mau itu. Itu ceritanya. Terima kasih informasinya Pak Satria. Semoga ini bisa menjadi informasi yang sangat bermanfaat untuk masyarakat Cilebut Barat terkait tanah hewan yang ada di Desa Cilebut Barat yang sekarang sedang dibangun perumahan oleh salah satu pengembang yang tadi bernama PT Mitra. Demikianlah bincang saya dengan Bapak Satria selaku masyarakat Desa Cilebut Barat. Semoga bermanfaat. Jangan lupa